saat ini sekarang sudah tidak dibatasi oleh tipe dan merek. Semua bisa diintegrasikan. Baik itu 3 pasa ke single pasa atau sebaliknya. Dan single pasa ke 3 pasa. Dan persiapan-persiapannya tentu harus mengkontak pabrikan yang menyediakan gardu. Untuk beda merek, tentu di ujung busbar harus kita undang pihak atau manufacturer representatif untuk mengetahui jenis koneksi yang ada di ujung busbar tersebut. Karena mengintegrasikan produk yang berbeda, kendalanya hanya di bentuk desain dari konduktor atau housing. Tentu indoor memiliki keunggulan dibandingkan outdoor dari aspek pemeliharaan dan tentunya lebih terpelihara yang indoor dari segi maintenance-nya ya, karena di outdoor amat sangat riskan dari cuaca. Semakin banyak komponen, semakin handal untuk manuvernya. Jadi yang kita kenal di sini adalah double busbar dan 1,5 CB. Mungkin juga ada single busbar. Tetapi ada di beberapa negara yang lain menggunakan triple busbar. Untuk melihat keunggulan triple busbar dan 1,5 CB, 1,5 CB itu masih lebih unggul karena bila mana ada pemeliharaan di dalam 1 CB dari 3 CB yang berderet itu, lainnya itu tidak akan putus atau mati. Semakin banyak komponen, semakin handal untuk manuver. Kembali ke permintaan end user dan semua digunakan untuk kepentingan instalasi dan maintenance. Kalau pemasangan 1,5 CB di dalam gedung, alangkah baiknya kalau kren itu dilengkapi dengan fasilitas wireless. Karena busbar itu melintang di hampir di semua gedung. Dan untuk menggunakan kabel pakai remote yang konvensional itu tidaklah mobile ya. Akhirnya agak sulit kita mau pindah dari satu titik ke titik lainnya. Intinya kren itu kembali ke spesifikasi dari klien. Demikian Pak. Baik, Pak Victor, saya ingin menambahin ya mengenai pertanyaan yang pertama tadi, apakah bisa di-extend beda merek? Secara teknikal bisa, tetapi kita harus mengetahui ada risk antara bagian merek existing dengan merek lain. Bagian tersebut tidak memiliki type test, artinya belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, ada risk di situ pada bagian persambungan antara existing brand dengan extension brand. Namun demikian, kalau memang tidak ada jalan keluar yang lain, kita boleh lakukan dengan melakukan beberapa extra quality assurance seperti tadi sudah disampaikan. Pertama, HV test, bagian tersebut harus dilakukan HV test plus partial discharge. Idealnya adalah dilakukan dengan merek yang bersamaan. Kenapa? Sebab risiko ataupun ketidakpastian ataupun uncertain factor itu masih bisa lebih terukur. Walaupun demikian, pada merek yang sama juga masih bisa ditemukan hal-hal yang di luar perhitungan. Seperti yang kami alami, kami pernah mengextend di Malaysia satu pabrikan, tetapi waktu dibuka kita temukan hal-hal yang di luar prediksi. Tapi karena masih satu pabrikan, tentu lebih mudah
untuk melakukan perbaikannya. Juga tahun 2004 kita melakukan extension di Saudi Arabia. Satu pabrikan. Pada waktu kita buka ujung busbar yang biasanya menjadi konflik, ya, potensi konflik itu, maka kita temukan masalah yang tidak kita prediksi sebelumnya. Tapi kembali karena satu pabrikan, maka komunikasi dan interface dan lain sebagainya jauh lebih mudah. Demikian tambahan untuk jawaban yang soal pertama. Yang untuk yang kedua, bagian manakah yang terbaik, indoor sama outdoor? Saya kira di sini adalah kombinasi daripada kebutuhan, keekonomisan, dan juga keandalan. Tentu 1,5 breaker jauh lebih andal daripada yang double breaker. Kemudian juga soal outdoor dan indoor. Harus kita pertimbangkan lokasi dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, untuk instalasi-instalasi yang sangat vital, misalnya di sisi pembangkit, umumnya digunakan 1,5 breaker. Demikian tambahan jawaban dari kita. Baik, terima kasih Pak Cawi. Pertanyaan selanjutnya untuk pembicara kedua kepada Pak Parlin, saya lihat lebih banyak yang tentang pengujian, Pak. Jadi untuk GE Grid itu biasanya batasan maksimumnya itu tidak boleh melebihi daripada 12 ppmv. Jadi sebenarnya kalau dia sudah lebih, memang kita harus evakuasi gasnya, kemudian kita lakukan treatment sampai gas itu menjadi kembali baik. Dan bisa jadi juga kita harus ganti dengan gas yang baru. Tetapi ada hal penting di balik itu. Jadi kita harus tahu dan cari tahu apa penyebab kandungan SO2 itu menjadi tinggi. Apakah karena handling yang salah, ataukah karena proses arcing atau proses switching di dalam kompartemen tersebut. Bisa dilihat dari jumlah operasinya, atau sebaiknya dilakukan pengujian partial discharge di dalam kompartemen tersebut untuk memastikan bahwa di dalam kompartemen tersebut tidak ada masalah-masalah arcing, karena itu yang biasanya membuat SO2 itu menjadi tinggi. Jadi tidak ada juga gunanya kita evakuasi SO2 gas SF6-nya kalau kita tidak tahu penyebab asalnya. Jadi kita ganti pun itu nantinya akan kembali lagi kandungan SO2-nya dalam jangka waktu tertentu akan menjadi lebih tinggi. Sebenarnya masing-masing pabrikan itu punya aturan main masing-masing untuk pengujian kualitas gas SF6 ini. Tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa di dalam manual itu sebenarnya sudah ada batasan-batasan berapa kali itu dilakukan. Biasanya itu di dalam maintenance programnya. Namun dari kebiasaan yang kami lakukan, ya, yang kami hadapi biasanya itu paling tidak dalam waktu 1 tahun itu sudah harus kita lakukan pemeriksaan kualitas gas SF6. Kalau memang memungkinkan, lebih dekat lagi jarak intervalnya lebih bagus. Misal 6 bulan sekali, kalau memang itu memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, paling tidak 1 tahun sekali harus kita lakukan. Jadi dengan begitu kita bisa tahu bagaimana kualitas gas SF6, karena gas SF6 ini punya peran sangat penting sebagai media isolasi gas SF6. Kalau kualitasnya jelek, otomatis kekuatan isolasinya akan berkurang. Kemudian kalau dijumpai kualitas gas yang jelek, harus dicari tahu juga apa penyebabnya. Ya, tidak bisa kita biarkan begitu saja. Jadi
Kalau perlu pemadaman, kita padamkan, kita ganti gas baru, atau kalau tidak, bisa juga kita uji partial discharge. Ya, sebenarnya tidak ada standar ya untuk itu yang saya tahu. Tapi seperti tadi pemeliharaan, ya setahun sekali juga bisa kita lakukan. Tetapi yang penting itu adalah biarpun tidak dioperasikan, itu bisa jadi terjadi degradasi kualitas di dalam kompartemen GIS. Jadi kalau memang nantinya akan dioperasikan, alangkah baiknya itu untuk dilakukan uji ulang keseluruhan, bukan hanya pengujian kualitas gas, tetapi pengujian-pengujian yang lain. Karena kita harus pastikan bahwa semua pengujian-pengujian itu harus bisa dilewati sebelum dioperasikan. Jadi ada beberapa gardu itu yang pernah kita tangani, itu kita bangun, kemudian tidak dioperasikan. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, ya, utility ingin menggunakan gardu tersebut, ingin mengoperasikan gardu tersebut. Kita harus uji ulang semuanya. Dari hasil pengujian kami itu, kami jumpai ada beberapa hal yang anomali-anomali yang tidak kita duga sebelumnya. Ini GIS-nya tidak dioperasikan, terus tidak bertegangan, dibiarkan di dalam ruangan tertutup dengan proteksi ya anti debu dan lain-lain. Tetapi tetap saja ada masalah-masalah yang namanya mekanik ataupun elektrik, itu bisa saja menyebabkan kendala-kendala. Jadi tidak hanya dari sisi kualitas gasnya saja, tetapi termasuk juga hal-hal yang lain yang sangat penting untuk diperiksa sebelum dioperasikan GIS tersebut. Terima kasih, Pak. Sekali lagi ya, kalau pemasangan di pabrik itu banyak hal-hal yang di luar dugaan itu bisa diminimalisir. Di luar dugaan maksud saya yang di lapangan. Jadi pemasangan part-part GIS idealnya itu semuanya itu dilakukan di pabrikan. Jadi pabrikan itu kan sudah ada ruang sterilnya. Jadi di lapangan itu tidak sesteril yang di pabrikan. Jadi kalau memang memungkinkan untuk itu dipasang di pabrikan, alangkah baiknya. Tapi kembali lagi tadi, apakah transportasi peralatan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dengan diinstalnya peralatan tersebut. Kalau ceiling end, saya rasa karena ceiling end ukurannya juga tidak terlalu besar, itu sebaiknya memang dilakukan pemasangan di pabrikan. Jadi itu dengan ceiling end-nya, dengan housing kabel box-nya itu bisa bersama-sama dipasang di pabrik dan bersama-sama juga dengan GIS dipasang dan dikirim ke lapangan sudah terpasang, sehingga selain menghemat waktu, kemudian sterilisasinya juga lebih terjaga, ya kualitas pekerjaan juga akan lebih baik. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Hello. So I have just answered these questions on WhatsApp. Picocoulomb, that's the discharge, as I explained to you. That's measured on a coupling capacity, mainly on GES. The other test is the REV test, which is not applicable for GES. This REV test is used for outdoor insulation. On a GS, maybe for bushings, but not for the internal insulation. And there is no direct correlation between picocoulomb and millivolt. Okay, so no direct correlation, yeah? No. So, but maybe I explore a little bit the question. So, what is the most important parameter in the PD measurement?
Is it the value of the pico column or the other parameter? As you have seen in the IC standard is mentioned a maximum level of 10 pico. Internal test, routine test in the factory, the limit is 5 pico. That is just a figure. I have shown you the PD patterns with only with the PD level of below 5 pico, typical patterns of loose metal particles. So 5 pico is in the factory, 10 pico is on site, the maximum. But more important are the PD, the patterns. According to patterns, you can make an assessment of the source of the parcel discharge. I see. Correct? So again, IC standard is 10 pico for site test, factory test 5 pico at 1.2 times the rated voltage. This is the limit. Saya tambahin Pak Victor, sebagai guideline, kalau memang background noise-nya terkontrol di lapangan, memang 10 picocoulomb itu menjadi figure bagi kita. Tetapi yang lebih penting lagi seperti dalam slide daripada Pak Markus Mees sebelumnya, tidak hanya level dari PD itu yang harus kita perhatikan, tetapi juga pattern-nya. Sehingga dari pattern tersebut kita bisa menilai apakah PD itu harmful, membahayakan atau tidak. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Pak Markus. Selain daripada level, kenapa pattern harus kita perhatikan? Supaya kita bisa melakukan assessment apakah signal PD yang terbaca itu berbahaya, harus segera kita lakukan, atau tidak berbahaya, sehingga kita biarkan dan kita akan monitor trennya ke depannya bagaimana. Jadi harus mengkombinasikan antara level dengan patternnya. Ya. Jadi itu yang bisa kita buat dalam melakukan adjustment. Tapi yang paling penting adalah perlunya pengetahuan geometrik, memahami komponen daripada GIS itu sendiri, sehingga kita bisa dengan safety mengatakan bahwa ini PD tidak terlalu berbahaya bagi kita, sehingga kita bisa lakukan. Sebab ada PD yang seumur hidup bisa ada di GIS, ya, tanpa perlu kita lakukan perbaikan, dia tidak berbahaya bagi GIS. Itu yang bisa saya tambahkan, Pak Vicky. Pak Victor. Baik. Terima kasih, Pak. Saya mau berikan 3 poin penutup dari presentasi 3 pembicara hari ini. Ada satu yang saya mau highlight dari presentasi Pak Vicky adalah sangat penting untuk mengikuti setiap langkah instalasi GIS untuk menghindari kesalahan dan bahaya. Dan cleaning proses adalah satu kunci yang sangat penting. Jadi Pak Vicky tadi menekankan proses cleaning, proses kebersihan itu sangat penting untuk mempertahankan kualitas instalasi GIS. Lalu highlight yang sangat penting statement dari Pak Parlin, saya mau juga sampaikan adalah Pak Parlin tadi menyampaikan seluruh tahapan commissioning GIS itu sama pentingnya. Jadi seluruh tahapan, tadi Pak Parlin menyebutkan banyak sekali tahapan testing atau commissioning, itu semuanya sama pentingnya untuk memastikan bahwa GIS equipment itu bisa aman dalam operasi dan juga bisa jangka panjang. Dan statement dari Pak Markus Mees, penekanan yang sangat baik, kita boleh highlight adalah memang di standar disampaikan untuk HV test dan PD measurement untuk 240 kV ke atas, tetapi di 240 kV ke bawah atau di bawah 240 kV juga direkomendasi baik untuk dilakukan prosedur B, yaitu HV test plus PD. Kenapa? Karena kalau hanya HV test saja, itu hanya snapshot. Tetapi kalau kita melakukan HV test plus PD, akan lebih banyak gambaran yang didapat untuk mendapatkan kondisi kesehatan dan keandalan GIS untuk jangka panjang. Sampai di sini
pertemuan kita di webinar HVT. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang sudah meluangkan waktu. Sampai berjumpa di webinar HVT 16 September bulan depan. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore semuanya.